Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Previta Rida Putri, NPM 18510201154, Prodi Perbankan Syariah kelas B semester 5. Tujuan adanya video ini semata-mata hanya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah operasional Bank Syariah. Baiklah, video pertama ini akan membahas mengenai kodifikasi akad pada produk bank syariah. Pada dasarnya, bank syariah yang ada di Indonesia mempunyai 3 jenis produk. Yang pertama, produk funding atau produk penghimpunan dana. Yang kedua, produk financing atau yang biasa kita sebut dengan produk penyaluran dana atau produk pembiayaan. Yang ketiga, yaitu ada produk service atau yang biasa kita sebut dengan produk layanan jasa. Baiklah, masuk kepada pembahasan materi yang pertama, yaitu produk funding atau yang biasa kita sebut dengan produk penghimpunan dana. Apa sih produk penghimpunan dana ini? Produk penghimpunan dana adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh bank untuk mencari sumber dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kembali kepada pihak kreditur, di mana bank syariah di sini menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur. Bentuk penghimpunan dana pada bank syariah ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada deposito, yang kedua ada giro, dan yang ketiga ada tabungan. Produk penghimpunan dana atau funding ini pada bank syariah menggunakan 2 jenis akad, yaitu yang pertama akad wadiah, yang kedua akad mudharabah. Apa sih akad wadiah itu? Akad wadiah pada dasarnya adalah sebuah akad titipan, dan akad wadiah dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama akad wadiah yad damanah, yang kedua akad wadiah yad amanah. Contoh kodifikasi akad wadiah pada Bank BNI Syariah yaitu BNI Giro IB Hasanah. Lalu yang kedua ada akad mudharabah. Akad mudharabah adalah kerjasama antara pengelola dan pemilik modal untuk melakukan sebuah kegiatan usaha di mana keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Mudharabah dibagi menjadi 2, yaitu mudharabah muqayyadah dan mudharabah mutlaqah. Mudharabah muqayyadah dibagi lagi menjadi 2, yaitu mudharabah muqayyadah on balance sheet dan mudharabah muqayyadah off balance sheet. Contoh kodifikasi akad mudharabah pada Bank BNI Syariah yaitu ada BNI Deposito IB Hasanah dan BNI Tapenas IB Hasanah. Produk bank syariah yang kedua yaitu produk financing atau yang biasa kita sebut dengan produk penyaluran dana atau produk pembiayaan. Dalam menyalurkan dananya kepada nasabah, secara garis besar, pembiayaan bank syariah berdasarkan dengan prinsip syariah dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, pembiayaan dengan prinsip jual beli, yang kedua pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, yang ketiga pembiayaan dengan prinsip sewa, dan yang keempat pembiayaan dengan prinsip lengkap. Biasanya, pembiayaan bank syariah ini menggunakan berbagai akad dalam produknya. Yang pertama yaitu akad murabahah. Akad murabahah pada dasarnya adalah akad pembiayaan dengan menegaskan harga belinya dan pembeli membayar dengan harga lebih. Contoh kodifikasi akad murabahah pada Bank BNI Syariah yaitu BNI Geria IB Hasanah. Lalu akad yang kedua yaitu akad musyarakah. Akad musyarakah adalah akad kerjasama antara 2 orang atau lebih, di mana masing-masing dari mereka sudah mempunyai porsi dananya masing-masing. Lalu musyarakah mutanakisoh. Musyarakah mutanakisoh adalah kerjasama antara 2 orang atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau aset. Kodifikasi akad musyarakah pada Bank BNI Syariah yaitu
diberi nama dengan produk BNI Geria Musyarakah Mutanakisoh IB Hasanah. Lalu, akad yang ketiga yaitu akad salam. Akad salam pada dasarnya adalah akad pemesanan barang dengan pembayaran terlebih dahulu. Lalu yang keempat ada akad istisna. Akad istisna pada dasarnya adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu. Lalu yang kelima yaitu akad ijaroh. Akad ijaroh pada dasarnya adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna berdasarkan dengan prinsip sewa. Akad ijaroh memiliki berbagai jenis, yaitu terdapat akad ijaroh atas aset, akad ijaroh atas jasa, akad ijaroh multi jasa, akad ijaroh muntahiyah bitamlik. Contoh kodifikasi akad ijaroh pada produk Bank BNI Syariah yaitu BNI Fleksi IB Hasanah Umroh. Lalu yang terakhir ada akad qard. Akad qard adalah akad pinjaman dana di mana nasabah nanti harus wajib mengembalikan dananya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Contoh kodifikasi akad qard pada Bank BNI Syariah yaitu BNI Haji IB Hasanah. Lalu produk bank syariah yang ketiga yaitu produk servis atau yang biasanya kita kenal dengan produk pelayanan jasa. Produk perbankan syariah lainnya yaitu layanan perbankan di mana bank syariah menerima imbalan atas jasa perbankan di luar fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Biasanya, bentuk layanan perbankan ini yaitu ada LRC impor, LRC ekspor, lalu bank garansi, bank note, dan transfer lalu lintas giro, serta pertukaran mata uang asing atau falas atau valuta asing. Biasanya, layanan perbankan syariah ini menggunakan berbagai jenis akad, yaitu yang pertama, kafalah. Pada dasarnya akad kafalah ini adalah jasa penjaminan nasabah. Lalu akad yang kedua yaitu sorf. Akad sorf pada dasarnya adalah layanan jasa perbankan atas jual beli valuta asing atau mata uang asing dengan tetap berdasarkan pada prinsip syariah. Lalu yang ketiga ada akad rahan. Akad rahan kita pasti semua sudah tahu. Akad rahan identik dengan gadai. Lalu, akad yang keempat adalah akad wakalah. Pada dasarnya, akad wakalah ini adalah sebuah pemberian kuasa. Dan akad yang terakhir adalah akad hawalah. Akad hawalah adalah pemindahan hutang dari satu pihak pada pihak ketiga. Nah, pokok bahasan pertama yang akan dibahas dalam video kedua ini yaitu tentang akad mudharabah. Pada perbankan syariah memiliki berbagai jenis akad yang dipilih atau dipakai untuk produk dalam perbankan syariah tersebut. Nah, pada video ini saya memilih salah satu jenis akad yaitu akad mudharabah. Sebelum pembahasan yang lebih lanjut mengenai kodifikasi akad pada produk BNI Syariah, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud tentang akad mudharabah? Pada intinya, mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola untuk melakukan suatu kegiatan usaha. Lalu, laba atau keuntungan dibagi atas nisbah bagi hasil, menurut kesepakatan. Menurut kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan jika terjadi kerugian, maka ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika hal tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola. Nah, pada bagian video ini yaitu membahas tentang kodifikasi akad mudharabah yang digunakan oleh Bank BNI Syariah untuk salah satu produk pendanaannya yang diberi nama
Produk BNI Deposito IB Hasanah. Deposito IB Hasanah dapat menjadi salah satu penyimpanan dana bagi para nasabah yang tertarik atau berminat dengan sistem penyimpanan berjangka. Dalam video ini terlihat pengertian dari produk BNI Deposito IB Hasanah tersebut. Selanjutnya, fasilitas yang diterima oleh deposan atau nasabah yang berinvestasi dalam bentuk deposito ini yaitu mendapat bukti kepemilikan atas simpanan dalam bentuk deposito berjangka, yaitu yang dikenal dengan bilet deposito. Bilet deposito ini bisa dipindah tangankan. Selain itu, terdapat pilihan mata uang, yaitu dolar dan rupiah. Selanjutnya, terdapat pilihan jangka waktu, yaitu 1, 3, 6, sampai 12 bulan. Nah, BNI Deposito IB Hasanah tidak hanya memberikan fasilitas terhadap deposan atau nasabahnya saja. Produk ini juga memberikan berbagai manfaat untuk deposan, yaitu salah satunya dapat dijadikan agunan atau jaminan jika deposan nasabah tersebut mengajukan pembiayaan atau pinjaman kepada bank. Selain itu, ada juga fasilitas ARO. Fasilitas ini adalah di mana sistem perpanjangan otomatis. Dengan sistem otomatis tersebut, jika deposito jatuh tempo, maka uang yang didepositokan akan otomatis diperpanjang. Pada video bagian ini, yaitu menjelaskan tentang nisbah atau bagi hasil dari produk BNI Deposito IB Hasanah, di mana pada nisbah atau bagi hasil tersebut terdapat beberapa pilihan jangka waktu yang dimulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, serta sampai 12 bulan. Untuk besaran nisbah yang diterima yaitu pada warna hijau tua bagi hasil yang diterima nasabah dan hijau muda bank. Pada bagian ini menjelaskan tentang apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon deposan atau nasabah yang ingin menyimpan uangnya dalam bentuk deposito pada produk BNI Deposito IB Hasanah. Syaratnya yaitu yang pertama, jika nasabahnya berasal dari perusahaan, bukan perseroan, maka perlu untuk mengajukan legalitas dari suatu perusahaan tersebut. Yang kedua, setoran awalnya minimal 1 juta dalam mata uang rupiah atau 1.000 US dollar. Yang ketiga yaitu kartu identitas untuk nasabah perseorangan, bisa berupa KTP ataupun paspor. Selanjutnya, terdapat 14 prosedur pembukaan untuk produk BNI Deposito IB Hasanah, yaitu yang dimulai dari terima kontrak deposito yang sudah diisi lengkap, selanjutnya melengkapi kartu tanda tangan deposan, surat pernyataan dan surat identitas diri, lalu customer service memeriksa kebenaran dari berkas tersebut, selanjutnya melakukan verifikasi tanda tangan deposan serta surat identitasnya, menyerahkan kontrak deposito dan deposan menyerahkan dananya kepada teller. Lalu, jika proses sudah selesai semua, maka bilet deposito yang sudah ditandatangani oleh pejabat bank diserahkan kembali pada customer service, lalu customer service menyerahkan kepada deposan. Nah, pembahasan terakhir dalam video ini yaitu mengenai prosedur pencairan dana deposito setelah jatuh tempo, yang dimulai dari yang pertama, deposan mendatangi bank lalu bertemu customer service. Yang kedua, nasabah menyerahkan bilet deposito serta fotokopi identitas. Yang ketiga, customer service memverifikasi berkas dan mencocokkan tanda tangan deposan. Lalu, deposan menandatangani berkas pencairan. Yang terakhir, deposan menuju teller untuk mengambil dana pencairannya. Sekian pembahasan mengenai kodifikasi akad pada bank syariah dan salah satu produk bank BNI Syariah. Saya pribadi menyadari masih terdapat banyak kesalahan pada video ini.
Maka dari itu, saya memohon maaf dan kepada Allah saya memohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.